Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kelompok 1 terdiri dari M. Heri Satriawan, saya sendiri, Rian Prawijaya, dan juga Zulkifli. Dan di sini kami akan bagi menjadi 3 pemateri. Pemateri pertama saya sendiri, pemateri kedua Rian Prawijaya, pemateri ketiga Zulkifli. Baik, langsung saja. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Sebelum ke materi, saya akan membacakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan. Baik, langsung saja. Pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Ilmu yang ditransfer umumnya ilmu pengetahuan yang bersifat memberi pengetahuan peserta didik, dengan harapan peserta didik mampu mengetahui segala macam keadaan alam, sosial, dan kebudayaan yang ada di dunia. Misalnya, pada pendidikan formal atau sekolah, objek utama dalam proses pendidikan adalah ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yang berarti education adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Filsafat itu sangat luas, oleh karena itu penulisan membatasi rumusan masalah dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama, apa hakikat dari sebuah pendidikan? Yang kedua, bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh? Yang ketiga, apa pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan? Yang keempat, bagaimana pendidikan di dalam ilmu pengetahuan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat dari sebuah pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pendidikan di dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, metode penulisan. Penulisan menggunakan metode penulisan kajian, literatur, pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga akan lebih mudah untuk memaparkan dan menjelaskan materi. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, hakikat pendidikan. Seorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai atau sifat kemanusiaan itu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Karena itulah sejak dahulu banyak manusia gagal menjadi manusia. Jadi tujuan mendidik adalah memanusiakan manusia. Filsafat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea atau Israel atau Mesir. Jawabannya sederhana. Di Yunani tidak seperti di daerah-daerah lainnya, tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta. Sekarang di pesisir barat Turki, tetapi filosof-filosof Yunani yang tersebar tentu saja ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah komentar-komentar karya Plato belaka. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah perkembangan filsafat hingga saat ini.
Baik, selanjutnya akan disambung oleh kawan kami. Objek ilmu. Pertama-tama, pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari ilmu pendidikan. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui pengalaman panca indera ialah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material ilmu menurut Hasbullah 2008 54, pendidikan ialah manusia seutuhnya manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan, atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial. Mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai ciri warga yang baik, good citizenship. Pada dasarnya, cabang-cabang ilmu tersebut berkembang dari dua cabang utama, yakni filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun-rumpun ilmu, filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial. Ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan dalam arti yang luas. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Hamalik 2010-56. Ilmu pendidikan telah berkembang dan memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan dapat berdiri sendiri apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu 1. Memiliki objek sendiri, 2. Metode penyelidikan, 3. Sistematika, 4. Tujuan sendiri. Ilmu pengetahuan dan syarat-syaratnya. Menurut Dimyati 2006-34, ilmu pengetahuan ialah suatu uraian yang lengkap dan tersusun tentang suatu objek. Sedangkan Haryanto 2011-24 mengartikan bahwa ilmu pengetahuan ialah uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal dan masalah. Adapun syarat-syaratnya adalah: A. Objek formal sendiri, B. Metode penelitian, C. Sistematika uraian. Kedudukan ilmu pendidikan pada ilmu pengetahuan. Dari masa ke masa, ilmu pendidikan selalu berkembang dan banyak bermunculan ilmu baru yang memisahkan diri dari induknya. Munculnya ilmu baru itu karena telah memenuhi syarat, maka ia berhak sendiri-sendiri. Untuk dapat diketahui mana cabang dan mana induk dari ilmu pengetahuan, maka perlu diadakannya penggolongan-penggolongan sehingga dapat diketahui kedudukan masing-masing ilmu. Pendidikan sendiri mempunyai unsur-unsur pembentuk. No problem, no science. Ungkapan O'Neill 2012-198. Ini seolah sederhana namun padat akan makna. Dari ungkapan ini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu pengetahuan muncul dari adanya permasalahan tertentu. Ilmu pengetahuan menurutnya diperoleh dari pemecahan suatu masalah keilmuan. Tidak ada masalah berarti tidak ada solusi. Tidak ada solusi berarti tidak memperoleh metode yang tepat dalam memecahkan masalah. Ada metode berarti ada sistematika ilmiah. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek-objek. Dapat dibedakan menjadi dua bagian, objek material dan objek formal. 1. Objek material adalah
sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu. Sedangkan objek formal adalah pendekatan-pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki objek materi dan menurut kemampuan seseorang. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Implikasi objek material dan objek formal. Persoalan-persoalan umum implikasi dari objek material dan objek formal yang ditemukan dalam bidang ilmu khusus itu antara lain sebagai berikut. Sejauh mana batas-batas atau ruang lingkup yang menjadi wewenang masing-masing ilmu khusus itu. Dari mana ilmu khusus itu dimulai dan sampai mana harus berhenti. Apakah persoalan kualitas hubungan sebab akibat yang berlaku akan ilmu keselamatan juga berlaku juga bagi ilmu sosial maupun humaniora. Di manakah sesungguhnya tempat-tempat ilmu khusus dalam realitas yang melingkupnya? Metode-metode yang dipakai ilmu tersebut berlakunya sampai dewasa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan atau kohesi antar manusia atau hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan, karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melakukan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktik pendidikan. Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup. Malah dari keyakinan keagamaan yang dianut dari seseorang. Karena ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis, karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktik mendidik. Jadi praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasa disebut oleh mendidik teoritis. Terhadap hubungan antara ilmu mendidik
teoritis, sistem, dan histories. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara ilmu mendidik histories dan ilmu mendidik praktis. Seorang mahaguru ilmu mendidik J.M. Usman 2018-13 berkata, teori tanpa praktik adalah baik pada human cerdik cendekiawan, dan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat-penjahat. Namun alangkah lebih sempurnanya ilmu pendidikan itu dilakukan dengan cara teori dan praktik secara bersama-sama. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran yang teoritis, adalah bahwa sifat setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik dari orang lain yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek yang material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu jiwa dan ilmu manusia. Yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama atau manusia, akan tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama dengan objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Dalam pengembangan ilmu pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengembangan suatu ilmu yang berorientasi pada kebenaran suatu ilmu itu sendiri. Dengan cara ini akan menghasilkan ilmu teoritis murni yang tidak menghiraukan kegunaannya dalam praktik. Di samping tujuan tersebut, ilmu pendidikan mengembangkan ilmu yang selanjutnya dapat digunakan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hal yang demikian ini sering disebut dengan ilmu bersifat praktis, artinya teori yang ditemukan harus berorientasi pada praktik atau dapat dipraktikkan. Dengan menempatkan kedudukan pendidikan di dalam sistematika itu ilmu pengetahuan, maka uraian selanjutnya adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktik. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.